Penmas B 2019. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemimpin yang berpikir. Teman-teman udah pada tahu belum pemimpin yang berpikir itu apa? Nah, sebelumnya saya bakal ngejelasin beberapa bab yang ada di video ini. Yang pertama, pemimpin pemikiran. Yang kedua, identifikasi lingkungan sekitar. Yang ketiga, dinamika kelompok. Yang keempat, skill kepemimpinan. Dan yang kelima, merek kepemimpinan. Pemimpin pemikiran. Apa itu pemimpin yang berpikir? Pemimpin yang berpikir adalah agen perubahan, orang yang mencoba mengubah dunia di sekitarnya menjadi lebih baik. Hadiah dan resiko kepemimpinan. Dalam perjalanan dari pemimpin ke pemimpin pemikiran, kita sering sangat menyadari resiko yang kita hadapi. Seringkali kita dapat membiarkan banyak suara internal menghalangi kita. Suara-suara itu mungkin mengatakan Anda tidak cukup ahli, Anda bukan orang yang tepat, atau Anda tidak cukup baik. Seiring waktu, sebagai pemimpin pemikiran, Anda membangun merek yang kuat, baik untuk diri sendiri dan organisasi Anda. Karena Anda dipandang memberikan nilai pada tujuan, suku, inisiatif, dan komunitas. Identifikasi lingkungan sekitar. Identifikasi needs. Tentukan bagaimana jika masa depan, pahami konteks dan tren. Apa itu needs? Niche adalah sesuatu yang penting untuk mencapai target marketing atau bagian dari sektor pasar yang sudah ditargetkan. Tentukan bagaimana jika masa depan. Hal ini maksudnya adalah menentukan visi ke depannya kita akan menjadi pemimpin seperti apa dan bagaimana. Dengan membuat deskripsi yang sederhana namun menarik, akan menjadikan kamu menjadi lebih terarah. Pahami konteks dan tren. Saat Anda berupaya membawa perubahan, penting untuk memahami lingkungan tempat Anda beroperasi dan tren politik, ekonomi, teknologi, dan sosial yang akan memengaruhi pekerjaan Anda. Dinamika kelompok. Suku, komunitas, dan pengikut. Suku di sini adalah orang-orang yang ingin kita bantu atau ingin kita perjuangkan. Komunitas adalah orang-orang yang akan berjuang dan berkomitmen bersama kita dan mau berbagi keluh kesah antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengikut digambarkan dengan penggemar atau sasaran. Mengelola pemangku kepentingan. Pertama, pilih jalur ke depan sebagai pemimpin pemikiran. Menjadi pemimpin pemikiran adalah memutuskan bagaimana Anda akan membuat perbedaan dan peran apa yang akan Anda mainkan sebagai agen perubahan. Yang kedua, identifikasi dan daftarkan pemangku kepentingan. Cari orang-orang yang bersedia mempertaruhkan reputasi, cari juga para analis, jurnalis, atau pakar yang dianggap tepat di kelompok Anda. Yang ketiga, apa untungnya bagi para pemangku kepentingan? Benefit yang dapat kita berikan yaitu kepercayaan dan menghargai setiap yang dilakukan para pemangku kepentingan. Setelah itu, kita dapat membuat kelompok yang lebih besar. Skill kepemimpinan. Menyaring keahlian. Pemimpin pemikiran memiliki kemampuan untuk menyaring pengetahuan mereka sehingga orang lain, bahkan orang-orang yang tidak akan pernah mereka temui, dapat mengikuti jejak mereka. Luangkan waktu dan pikirkan apa yang tidak berhasil untuk Anda dan apa yang telah Anda pelajari yang perlu diketahui orang lain. Langkah-langkah mengembangkan skill kepemimpinan. Pertama, kembangkan kerangka visual. Kedua, daftarkan orang lain ke tujuan. Ketiga, tentukan audiens. Dan keempat, tentukan avatar. Merek kepemimpinan.
Temukan suara merek kepemimpinan. Saat mendengarkan podcast dalam waktu kurang dari 3 menit, Anda dapat mengidentifikasi pembicara dengan pilihan kata mereka, gaya bicara mereka, intonasi mereka, dan bahkan selera humor mereka. Ciri-ciri semacam ini sangat menentukan. Cara menemukan merek kepemimpinan. Pertama, menjadi informatif. Kedua, kuasai topik. Dan yang ketiga, tentukan pesaing. Uangkan keahlian. Jika Anda ingin memonetisasi keahlian Anda, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda mulai dengan bertanya kepada diri sendiri. Pertama, apa yang dibutuhkan komunitas, suku atau audiens Anda, dan apa yang mungkin bersedia mereka bayar. Contohnya, keahlian menulis menjadi penulis, keahlian berbicara menjadi presenter, dan keahlian menggambar menjadi desainer. Percepat pengaruh. Ketika ingin mempercepat pengaruh, maka Anda harus memberdayakan orang lain untuk meneruskan ide-ide Anda ke komunitas mereka. Prinsip panduan untuk tahap ini adalah untuk menyadari bahwa kesuksesan Anda tercermin dalam keunggulan pengikut Anda. Semakin Anda bisa memberdayakan mereka sebagai individu dan sebagai komunitas, semakin baik. Jadi bisa kita simpulkan ya, pemimpin yang berpikir adalah agen perubahan atau orang-orang yang berusaha mengubah dunia di sekitarnya menjadi lebih baik. Nah, agen perubahan ini pun bisa datang dari berbagai macam latar belakang, termasuk gender, latar belakang pendidikan, atau latar belakang apapun. Nah, kita harus bisa menjadi pemimpin yang berpikir ya teman-teman, terutama untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Tetap semangat! Itu dulu aja video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman.